Apa? Kas itu apa sih? Coba. Apa yang Anda pahami tentang kas? Uang tunai yang ada di perusahaan, Bu. Uang tunai yang ada di perusahaan. Dana gitu ya yang dimiliki di perusahaan yang bisa segera dipergunakan ya untuk melakukan pembayaran atau penyelesaian transaksi. Bisa berupa uang kertas gitu ya, bisa berupa cek, bisa berupa BG yang sifatnya segera bisa diuangkan gitu ya. Jika cek, jika BG maksudnya bisa segera diuangkan tuh bukan bersifat jatuh tempo nanti gitu ya baru bisa diuangkan, misalnya 2 minggu kemudian, enggak, tapi bisa segera dicairkan pada saat itu juga jika dia berupa cek, jika dia berupa BG ya. Nah, di materi manajemen kas ini nanti kita akan coba bahas diantaranya model manajemen kas Baumol sama model manajemen kas Miller-Orr. Nanti kita lihat bedanya apa ya. Yang paling pertama perlu Anda pahami di sini ya, saya yakin Anda sudah tahu semua bahwa kas itu kalau di laporan posisi keuangan atau di neraca, dia posisinya yang paling atas, yang paling liquid ya, segera bisa dipergunakan untuk pembayaran ataupun untuk penyelesaian transaksi ya. Perusahaan bisa membaginya, misalnya nama akunnya ada kas di tangan gitu ya, cash on hand, terus ada yang kas di bank misalnya ya akunnya, nggak apa-apa, nggak masalah. Pada intinya dia adalah kas. Oke, sebelum lebih jauh kita lihat di sini ada motif memiliki kas menurut seorang ahli ekonom ya yang bernama Keynes. Ya. Nah, menurut Keynes, motif memiliki kas itu ada 3. Yang pertama motif transaksi. Kalau motif transaksi sudah jelas gitu ya bahwa dengan memiliki kas, maka kas itu akan diperuntukkan untuk pembayaran untuk penyelesaian transaksi ya. Bisa buat bayar tagihan misalnya ya, tagihan listrik, tagihan air, bisa buat bayar gaji, bisa buat beli perlengkapan. Jadi intinya kas gitu ya diperuntukkan sebagai alat transaksi. Kemudian yang kedua, menurut Keynes bahwa kas itu diperuntukkan untuk motif berjaga-jaga. Namanya juga berjaga-jaga ya, karena kita nggak tahu apa yang akan terjadi kemudian hari. Kita nggak akan tahu apa yang akan terjadi misalnya 1 jam ke depan, ya 2 jam ke depan, sehingga dengan memiliki kas gitu ya, maka kita bisa mengantisipasi segala kemungkinan yang bisa saja terjadi. Ya, misalnya misalnya besok gitu ya, besok kita kan nggak tahu ya besok itu nanti akan terjadi apa dengan diri kita. Nah, kalau kita punya kas, paling tidak kita bisa menggunakan kas tersebut gitu ya untuk dipergunakan jika memang terjadi hal-hal yang tidak kita prediksikan. Misalnya ya mudah-mudahan enggak sih. Misalnya ini ilustrasi singkatnya aja ya, contoh sederhananya. Kita nggak tahu misalnya besok lagi di perjalanan, entah itu jatuh gitu ya, mudah-mudahan enggak, ini hanya contoh aja. Atau misalnya ada dari keluarga gitu ya, saudara yang kebetulan mendapatkan musibah gitu ya, karena kan itu di luar rencana kita, di luar prediksi kita. Nah, dengan memiliki kas, maka kas itu bisa kita pergunakan buat jaga-jaga, buat dana darurat. Pun demikian perusahaan ya, dengan memiliki kas gitu ya, barangkali ternyata ada suatu waktu gitu ya, ada momen-momen di mana perusahaan harus mengeluarkan kas di luar biasanya, ya, di luar normalnya. Misalnya normalnya gitu ya, perusahaan itu tiap hari mengeluarkan kas, taruhlah misalnya 500.000 gitu ya normalnya rata-rata. Ternyata di suatu waktu
diperlukan gitu ya kas yang jumlahnya lebih besar dari 500.000. Ada pembayaran yang sebelumnya itu di luar perkiraan, ya. Entah itu misalnya apa ya? Misalnya ada karyawannya yang butuh pertolongan, ya. Sehingga yang dikeluarkan oleh perusahaan untuk memberikan bantuan kepada karyawan tersebut. Entah misalnya karyawannya butuh pinjaman gitu ya kan, kalau perusahaan punya kasnya, punya dananya, ya kan bisa ya dipergunakan ya untuk membantu, apalagi memang sifatnya urgent atau darurat. Tapi kalau misalnya kondisinya perusahaan tidak punya kas gitu ya, artinya kas yang dipegangnya itu jumlahnya sangat terbatas, sangat sedikit gitu ya, maka bisa saja kan hal-hal demikian itu tidak bisa tidak bisa diselesaikan. Karyawan tersebut tidak bisa dibantu oleh perusahaan. Ya, jadi sekali lagi motif berjaga-jaga ini antisipasi barangkali di kemudian hari gitu ya, di masa depan terjadi sesuatu hal yang tidak direncanakan di luar prediksi kita gitu ya sebagai manusia, atau dalam hal ini adalah perusahaan juga demikian ya, karena nggak tahu nanti ternyata misalnya perusahaan kena imbas wabah gitu ya, sehingga omset penjualannya menurun, sedangkan tagihan gitu ya, kewajiban tetap harus dibayarkan, misalnya ya gaji pegawai tetap harus dibayarkan, tagihan listrik tetap harus dibayarkan. Kalau perusahaan punya dana gitu ya, maka kan bisa dipergunakan dana tersebut. Ya, meskipun tadi kalau dilihat bahwa terjadi penurunan omset penjualan ya diakibatkan wabah misalnya. Oke, berikutnya motif spekulasi. Namanya juga spekulasi ya, berarti syukur-syukur gitu ya bisa dapat untung. Ya, andaikan kas itu tidak dibiarkan menganggur. Kalau kasnya diputar, dikelola, barangkali gitu ya ada imbal hasil, ada return, ada manfaat yang bisa diperoleh oleh perusahaan daripada nganggur gitu ya. Misalnya cuma sekedar dipegang di tangan atau cuma berupa disimpan di rekening bank aja ya, sehingga nggak menghasilkan, nggak produktif gitu ya. Maka akan lebih baik kalau kas yang menganggurnya itu gitu ya, apalagi kebetulan misalnya dalam jumlah banyak ya, maka bisalah dimanfaatkan, dialokasikan ke investasi yang sifatnya jangka pendek misalnya ya, sehingga dari situ nanti perusahaan bisa mendapatkan hasil. Ya, spekulasi barangkali ada keuntungan, ada imbal hasil gitu ya dari memutar kas yang dimiliki. Oke. Terkait dengan manajemen kas ini, yang dilakukan oleh perusahaan atau dalam hal ini adalah manajer keuangan gitu ya, diantaranya berkaitan dengan kasnya, yaitu menentukan berapa besar kas minimal yang harus ada. Nah, misalnya gitu ya, berapa kebutuhan kas minimal harus tersedia untuk 1 minggu gitu ya. Itu kan harus diperhitungkan, jangan sampai nanti jumlahnya terlalu sedikit atau dengan kata lain terlalu defisit. Nah, sehingga ada tagihan yang harus segera dibayarkan, nanti tidak bisa bayar. Ya, jadi nanti perusahaan menentukan saldo kas minimal atau safety cash balance-nya gitu ya berapa. Kemudian menentukan berapa kas yang ideal boleh disimpan sehingga operasi perusahaan tidak terganggu dan kas yang ada tidak dibiarkan menganggur. Nah, ini berarti kondisinya perusahaan itu diharapkan bisa menjaga saldo kasnya dalam jumlah yang optimal. Optimal itu kan berarti jumlahnya tidak maksimal. Maksudnya bukan berarti jumlah kas yang nggak boleh banyak. Maksudnya di sini jangan sampai dibiarkan menganggur begitu saja. Jumlahnya berlebihan gitu ya, dianggurin. Jangan sampai seperti itu, karena jadi nggak produktif. Perusahaan bisa kehilangan kesempatan andaikan kas yang menganggur itu diputar dan dikelola. Ya. Tapi juga jangan terlalu sedikit, jangan terlalu defisit, karena nanti bisa menghambat gitu ya untuk pembayaran-pembayaran misalnya ya, atau pengeluaran kas itu sendiri. Ya, jadi di manajemen kas ini kurang lebihnya ya, meskipun ada banyak aktivitas atau kegiatan berkaitan dengan perencanaan kasnya, pengendalian kasnya gitu ya, pengelolaan kasnya, ataupun evaluasi kas terhadap evaluasi terhadap kasnya itu sendiri, tapi
Di antaranya gitu ya ada kegiatan di dalamnya perusahaan menentukan saldo kas minimal gitu ya, saldo kas yang harus dipertahankan dan saldo kas optimal ya, saldo kas yang tidak dibiarkan banyak menganggur tapi juga tidak dipegang dalam jumlah yang terlalu sedikit ya. Oke, kita lihat akibatnya apa kalau saldo kas terlalu banyak. Sekali lagi ya, disamakan persepsinya bukan berarti perusahaan nggak boleh kasnya jumlahnya banyak, malah alhamdulillah gitu ya, banyak kas, banyak uang tunai ya. Maksudnya ini kasnya itu tadi tidak dibiarkan menganggur begitu saja ya. Yang dipegang di tangannya itu jangan sampai berlebihan nganggur. Ya, jadi lebih baik yang menganggurnya itu diputer, dikelola ya. Kalau terlalu banyak ada masalah produktivitas, artinya perusahaan bisa kehilangan kesempatan andaikan kas itu yang menganggur itu ya, yang berlebihan itu diperuntukkan, dialokasikan misalnya untuk investasi jangka pendek ya. Kalau saldo kas terlalu sedikit, ada masalah likuiditas, bisa mengganggu likuiditas, harusnya bisa bayar tagihan listrik gitu ya, karena tidak diperhitungkan dengan matang, dengan benar, dengan baik berapa saldo kas yang harus dipegang, gitu, yang harus dipertahankan, akhirnya nggak bisa bayar. Nah, jangan sampai seperti itu juga. Ya, karena butuh waktu juga untuk bisa melakukan pengisian kas. Ya, ada prosedurnya, misalnya ya untuk ngisi kas perusahaan perlu pengetahuan, perlu otoritas gitu ya, wewenang dari siapa pejabat yang bertanggung jawab terhadap kas itu sendiri. Ya. Kemudian perlu ditentukan saldo kas pada jumlah yang optimal. Tadi sudah ya, definisi saldo kas optimal itu berarti jumlahnya dia yang ideal, yang terbaiknya itu berapa besarnya ya. Nggak banyak menganggur, tapi juga nggak terlalu sedikit. Ya, kalau kata lagunya mah ya pas gitu ya, ideal ya, sedang-sedang aja, nggak banyak nganggur, tapi juga nggak sedikit. Nanti kita akan coba menentukan besaran saldo kas optimal menurut model Baumol ya. Berapa saldo kas optimalnya? Nah, saldo kas optimal itu nanti apa? Dampaknya terhadap biaya-biaya atau berkaitan dengan kasnya itu dikatakan bahwa kalau perusahaan mempertahankan atau menjaga saldo kasnya dalam jumlah yang optimal, itu nanti cost-nya, biaya berkaitan dengan kasnya adalah yang paling efisien, yang paling sedikit. Ya. Oke, ini diantara yang dilakukan oleh manajer keuangan pada saat mengelola kas. Ya. Kalau berkaitan dengan pemasukan atau penerimaan kas, sebisa mungkin gimana caranya gitu ya penerimaan atau pemasukan itu bisa dipercepat. Nah, sama ya, kita juga kan seperti itu ya. Kalau misalnya mau ada kabar dapat rezeki gitu ya, rezeki nomplok kan pengennya segera dapat gitu ya rezekinya. Nggak mau nanti aja rezekinya. Baru dapat kabar aja udah senang, apalagi kalau bisa segera direalisasikan gitu ya, segera mungkin. Apa saja yang bisa dilakukan oleh perusahaan dalam hal ini manajer keuangan untuk mempercepat pemasukan kas? Nah, yang pertama ya, tentu saja kalau perusahaannya itu melakukan kegiatan penjualan, maka untuk mempercepat kasnya itu biar lebih cepat masuk ke perusahaan adalah melakukan penjualan secara tunai, ya. Karena kalau melakukan penjualannya itu secara kredit, secara jatuh tempo, ya, nerima kasnya itu nanti. Nah, misalnya perusahaan menerapkan kebijakan menjual dengan syarat atau termin pembayaran 2/10 N/30. Nah, kalau kebijakan itu diterapkan, berarti kan si konsumen atau pelanggan dia punya kesempatan untuk membayar sampai dengan hari ke-30. Karena tadi syarat atau termin pembayarannya 2/10 N/30. Jadi masih ada waktu gitu ya sampai dengan 30 hari pasca transaksi. Nah, berarti kan diterima kasnya itu nanti. Ya, kalau perusahaan menerapkan kebijakan penjualannya seperti tadi. Tapi kalau menerapkannya, oh ya menjualnya secara tunai gitu ya, artinya harus dibayar pada saat itu juga, kasnya diterima pada saat itu juga. Lalu hal lain yang bisa dilakukan oleh manajer keuangan gitu ya atau perusahaan untuk mempercepat pemasukan kas, salah satunya adalah dengan memberikan ini, misalnya berupa potongan penjualan ya, diskon penjualan, potongan tunai,
bonus-bonus gitu ya. Kalau si konsumen atau pelanggan misalnya melakukan pembelian dan kalau mereka membayar saat itu gitu ya, bayarnya tunai, maka diberikan potongan atau diskon. Itu kan bisa ya, bagi konsumen atau pelanggan itu bisa hal yang cukup menarik ya. Apalagi kayak saya, misalnya saya sebagai ibu-ibu gitu ya, emak-emak aja seneng kan kalau misalnya belanja dapat diskon, dapat potongan ya, dapat cashback. Nah, perusahaan pun salah satunya begitu, supaya kasnya itu bisa diterima segera gitu ya, masuk ke kas perusahaan, maka bisa menerapkan, oh iya, memberikan potongan penjualan misalnya. Ya. Kalau tadi perusahaan menerapkan kebijakan menjual dengan termin 2/10, N/30, oh berarti kan akan ada potongan penjualan jika si konsumen atau pelanggan membayarnya itu dalam masa diskon, yaitu sampai dengan hari ke-10 gitu ya, setelah transaksi, yaitu si konsumen tadi akan mendapatkan diskon atau potongan sebesar 2%. Ya. Kemudian hal lain yang juga bisa dilakukan untuk mempercepat pemasukan kas itu misalnya adalah dengan melakukan desentralisasi pusat penerimaan atau pembayaran kas. Nah, apa yang Anda pahami tentang desentralisasi? Desentralisasi itu apa? Desentralisasi, lawannya kan sentralisasi ya. Desentralisasi itu berarti ada pembagian tugas, pendelegasian wewenang ya. Kalau sentralisasi berarti terpusat. Apa maksudnya desentralisasi pusat penerimaan atau pembayaran kas? Jadi di sini perusahaan bisa menerapkan misalnya ya, konsumen atau pelanggan kalau mau bayar itu nggak misalnya terbatas hanya di satu tempat, di satu loket pembayaran, di satu payment point. Ya, perusahaan bisa bekerja sama dengan misalnya ya gerai-gerai toko kayak gampangannya sekarang aja gitu ya, Alfamart, Indomaret, orang bisa bayar tagihan listrik, orang bisa bayar tagihan Telkom, orang bisa misalnya bayar cicilan motor. Itu kan contoh dengan menerapkan desentralisasi pusat penerimaan atau pembayaran kas. Coba kalau kita bandingkan flashback ke misalnya berapa tahun ke belakang gitu ya. Zaman saya masih misalnya masih SMA gitu ya atau masih SMP. Zaman dulu itu misalnya untuk bayar tagihan listrik, itu payment point-nya terbatas. Ya, misalnya harus datang ke mana gitu ya, ke suatu tempat yang memang sudah ditunjuk, tempatnya terbatas sehingga kita harus datang ngantri gitu ya, butuh waktu. Bandingkan dengan misalnya beberapa tahun kemudian di mana orang bisa bayar tagihan listrik, bayar tagihan Telkom, tagihan PDAM, cicilan motor gitu ya, itu di banyak tempat dengan berbagai macam cara, dengan berbagai macam sarana ya. Bisa bayar listrik ke marketplace, bisa ya kita bayar listrik di Shopee misalnya, bisa bayar listrik ke Tokopedia, bisa bayar lewat M-Banking ya. Jadi ada banyak cara yang bisa dilakukan. Jadi nggak perlu datang ke tempat yang jauh, ke payment point yang memang sudah ditunjuk. Kayak zaman berapa tahun ke belakang misalnya mau bayar cicilan motor harus datang ke misalnya ke perusahaan leasingnya gitu ya. Kalau sekarang kan enggak, tinggal kita datang misalnya ke Alfamart, Indomaret terdekat, kita sudah bisa bayar cicilan motor. Atau kalau di handphonenya tersedia fasilitas M-Banking, udah tinggal bayar lewat M-Banking saja misalnya ya, kalau memang sudah bekerja sama misalnya ya. Itu yang dimaksud desentralisasi pusat penerimaan atau pembayaran kas, yang tujuannya tidak lain dan tidak bukan adalah supaya kas yang masuknya itu lebih cepat. Ya. Bandingkan kalau hanya satu gitu ya, satu tempat terpusat, makan waktu ya, orang harus ngantri dulu.
Oke, berikutnya selain mempercepat pemasukan kas, manajemen bisa melakukan hal yang kedua, yaitu memperlambat pengeluaran kas. Ini maksudnya bukan berarti perusahaan itu diharapkan menunda bayar tagihan misalnya gitu ya, menunda yang harusnya dikeluarkan. Ini kondisinya barangkali gitu ya, ternyata ada pos-pos, ada alokasi-alokasi yang segera harus dikeluarkan yang sifatnya lebih prioritas. Sementara dananya kas yang dimiliki oleh perusahaan terbatas, ya. Maka bisa ngambil solusi yaitu dengan cara memperlambat pengeluaran kas. Misalnya kebetulan harus bayar gaji karyawan gitu ya, tapi di lain pihak ini ada apa harus bayar ke supplier juga, ada tagihan supplier harus segera dibayarkan misalnya ya. Nah, sementara dananya terbatas, perusahaan butuh waktu untuk mencari dana lagi gitu ya supaya semuanya terbayarkan. Jadi bisa melakukan hal-hal yaitu diantaranya gitu ya yang tujuannya memperlambat pengeluaran kas. Caranya gimana? Untuk memperlambat pengeluaran kas diantaranya gitu ya, oh kalau misalnya perusahaan membeli barang gitu ya, order barang, maka bisa membelinya itu tidak tunai, tidak membayar pada saat itu juga. Ya misalnya dengan cara tempo gitu ya, oh iya misalnya belinya sekarang, kebetulan sudah bekerja sama dengan baik, misalnya ya sudah ada kesepakatan di awal, maka itu bisa dimanfaatkan. Oh iya bayarnya itu nanti jatuh tempo 2 minggu setelah transaksi misalnya gitu ya. Artinya kan uangnya itu tidak harus dikeluarkan pada saat itu juga ketika si perusahaan misalnya order barang, ya, order perlengkapan misalnya. Jadi bisa membelinya itu secara kredit, secara jatuh tempo atau memanfaatkan termin pembayaran, ya. Hal lain misalnya untuk memperlambat pengeluaran kas, maka perusahaan bisa memanfaatkan ini bayarnya itu pakai cek misalnya gitu ya atau biliet giro BG jatuh tempo ya. Kebetulan minggu ini harus segera melakukan pembayaran ke supplier misalnya ya, ke pengesup juga misalnya ya, yang kalau jumlahnya banyak. Ya, sedangkan misalnya saat ini dananya terbatas, kita baru akan dapat cair gitu ya dari penjualan kita misalnya minggu depan. Nah, pada saat kondisinya seperti itu, maka kita bisa misalnya membayar ke suppliernya pakai cek, pakai BG, diberikannya itu pada saat waktu itu juga, misalnya harus dilakukan pembayaran hari ini nih. Kita bisa memberikan ceknya, BG-nya pada hari ini, tapi baru bisa dicairkan oleh si penerima BG gitu ya, oleh si supplier misalnya, oleh si pengesup, nanti jatuh temponya kapan sesuai dengan tanggal yang tertera di ceknya, sesuai dengan tanggal atau waktu yang tercantum di biliet gironya. Nah, itu kan bisa dilakukan ya, artinya kalau kita memberikan cek sekarang, tapi ceknya itu bersifat jatuh tempo misalnya 1 minggu, 2 minggu, berarti kan uangnya kan tidak keluar pada hari ini. Ya. Ini saja ya istilahnya tuh pinter-pinter perusahaan mengelola dana atau kas yang dimiliki. Oh iya, ini harus bayar gaji, tapi dananya perlu bayar ke yang lain juga. Ya, sementara tagihan dari penjualan yang dilakukan oleh perusahaan misalnya baru cair minggu depan, maka kita bisa lah bayar ke suppliernya. Oh ini bayarnya pakai cek ya, pakai BG, tapi baru bisa diuangkan nanti misalnya minggu depan. Nah itu juga bisa ya dilakukan oleh perusahaan. Atau misalnya memanfaatkan ini ya apa draft atau kasbon istilahnya, kurang lebihnya sih sama ya. Kalau kasbon itu kan ngutang ya, bayarnya nanti, nggak pada saat itu juga. Misalnya gitu ya perusahaan itu apa harus membayar harus membeli perlengkapan gitu ya, perlengkapannya itu saat itu juga dibutuhkan ya, nggak bisa ditunda karena kebetulan sudah habis stoknya. Maka bisa memanfaatkan kasbon ya, nanti bayarnya misalnya belinya itu butuh perlengkapannya hari ini, kasbon gitu ya, dibayarkan
nanti di hari Jumat misalnya. Karena kebetulan perusahaan rutinitas pembayaran ke supplier misalnya ya, ke pengesup kebetulan hari Jumat. Kasbon, jadi nggak bayar, nggak dikeluarkan pada saat beli perlengkapannya, tapi nanti. Kurang lebih sama sih kayak yang tadi di awal ya, cuman beda ini saja, beda narasi. Draft kasbon, ngutang dulu ya. Kayak kita misalnya jajan ke kantin, pas kebetulan belum dapat transferan dari orang tua misalnya ya, untuk anak kos, oh kasbon dulu lah, ngutang dulu gitu ya, nanti pas udah ditransfer dari orang tua baru bayar ke ibu kantin. Kasbon, ngutang dulu, oh belum gajian nih ya misalnya ya, kasbon dulu deh misalnya, nanti pas gajian dibayar. Sah-sah aja ya, fine-fine aja ya, namanya muamalah kan biasa ya, lumrah seperti itu, nggak selamanya orang misalnya bisa bayar pada saat itu juga. Ya. Ini tadi sudah. Oke, berikutnya selain mempercepat pemasukan kas, memperlambat pengeluaran kas, maka hal lain yang bisa dilakukan oleh perusahaan atau oleh manajer keuangan adalah menjaga saldo kas optimal. Tadi sudah saya jelaskan ya, yang optimal itu seperti apa, yang tidak dibiarkan menganggur dalam jumlahnya juga tidak terlalu sedikit, tidak terlalu defisit. Ya, kalau jumlahnya terlalu sedikit, terlalu defisit, yang dipegang khawatir tidak bisa bayar-bayar tagihan misalnya ya, yang harus segera dibayarkan. Aduh, ini misalnya kas yang dipegangnya misalnya cuma 100.000, benar-benar minim misalnya ya perhitungannya, kas yang dipegang oleh bagian kasir misalnya ya, adalah muncul tagihan harus dibayar saat itu juga misalnya senilai 200.000, berarti kan kurang ya kasnya ya, nggak memungkinkan bayar sebagaimana mestinya, butuh waktu untuk bisa ngisi kas dulu ya, perlu otoritas pejabat yang berwenang dulu, kan nggak sembarangan untuk mengeluarkan kas. Oh iya, misalnya dari bagian kasir harus ngajuin misalnya ke bagian keuangan atau akunting, dari akunting perlu persetujuan misalnya dari manajer atau direktur keuangannya, kan ada prosedurnya ya. Jadi saldo kas optimal ini sekali lagi dia kasnya tidak dibiarkan menganggur dalam jumlah banyak sehingga jadi tidak produktif, yang dampaknya berarti perusahaan bisa kehilangan kesempatan untuk mendapatkan imbal hasil atau keuntungan, andaikan kas yang menganggurnya itu diputar, dikelola gitu ya. Tapi juga tidak terlalu sedikit, tidak defisit, supaya tetap terjaga likuiditasnya gitu ya, tetap bisa melakukan pembayaran-pembayaran atau menyelesaikan transaksi yang memang harus segera diselesaikan. Berkaitan dengan perencanaan kas, yang namanya perencanaan, oh iya, itu bisa dituangkan dalam bentuk anggaran ya, anggaran kas. Anggaran kas itu diantaranya dia berisi dari mana saja gitu ya, rencana sumber penerimaan kas dianggarkan, misalnya dari entah itu dari penjualan gitu ya, atau dari yang lainnya. Nah, kemudian rencana tujuan atau penggunaan kas itu sendiri. Ya. Untuk bisa melakukan perencanaan kas, atau dengan kata lain misalnya untuk bisa menyusun anggaran kas, itu kan bisa dengan mempelajari, mengamati gitu ya, data-data yang sebelumnya. Ya. Oh, data-data yang sebelumnya misalnya menunjukkan bahwa sumber penerimaan kas gitu ya, misalnya dari ini saja setiap minggunya misalnya ya. Oh, tujuan atau penggunaannya misalnya untuk ini saja. Nah, itu kan kita berarti bisa belajar dari data yang sudah pernah terjadi gitu ya. Peristiwa-peristiwa, transaksi-transaksi ekonomi yang sudah pernah terjadi. Atau bisa juga selain berdasarkan data historis atau data empiris, untuk menyusun anggaran kas, misalnya menggunakan teknik judgment. Judgment di sini misalnya berdasarkan pengalaman gitu ya. Siapa yang pengalaman di situ ya, tentunya pihak atau orang yang kompeten yang memang sudah terbiasa gitu ya memegang atau menangani kas. Ya. Sama kayak misalnya kita mau merencanakan atau meramalkan penjualan. Yang namanya penjualan itu kan tidak bisa secara pasti kita tentukan bahwa misalnya penjualan bulan depan sekian.
Karena ada banyak faktor yang mempengaruhi, ya. Bisa faktor misalnya dari konsumen gitu ya, selera konsumen, permintaan konsumen, bisa faktor yang bersifat makroekonomi gitu ya, dan lain sebagainya. Nah, kalau menggunakan judgment, berarti kan peran dari orang atau pihak yang memang sudah kompeten, sudah berpengalaman. Oh iya, berdasarkan pengalaman atau berdasarkan misalnya dugaan si manajer penjualan gitu ya, karena si manajer penjualan sudah terbiasa dengan aktivitas menjual, maka si manajer penjualan tadi memperkirakan, memproyeksikan bahwa nanti bulan depan gitu ya penjualannya dia akan naik 20% misalnya ya, karena dilihat bahwa rata-rata kenaikan atau peningkatan penjualan perusahaan tiap bulannya misalnya 20%. Jadi bisa berdasarkan judgment ya, perkiraan, proyeksi. Atau misalnya dengan alat bantu statistik, misalnya pakai metode regresi gitu ya, regresi nilainya bisa itu kita menyusun anggaran kas, menyusun persamaan misalnya ya, bahwa kalau disusun ke dalam fungsi atau persamaan bahwa fungsi kas itu gitu ya, dia nanti sama dengan nanti bisa tergantung dari tingkat penjualannya misalnya ya. Itu berarti kan pakai statistik. Oke, untuk sumber kas banyak ya, saya yakin bisa menyebutkan diantaranya apa saja ya sumber penerimaan kas, kemudian juga penggunaan kasnya itu untuk apa saja, saya yakin juga Anda bisa menyebutkan ya, untuk bayar ini gitu ya, sumbernya dari mana saja, itu Anda bisa menyebutkan contohnya ya, apalagi perusahaan, itu aktivitasnya itu sudah terbiasa gitu ya sehari-hari, oh iya kasnya ini dikeluarkan untuk apa saja, sumbernya dari mana saja misalnya ya. Faktor-faktor yang bisa mempengaruhi besar kecilnya persediaan kas. Atau ini bisa menjadi pertimbangan gitu ya untuk menentukan berapa sih saldo kas yang harus dimiliki oleh perusahaan misalnya ya, untuk satu kurun waktu misalnya dalam seminggu ya, besar kecilnya dipengaruhi oleh apa saja. Nah, diantaranya perimbangan antara cash inflow dan cash outflow ini nanti bisa dengan melihat data-data yang sudah pernah terjadi atau memang melakukan istilahnya tuh kita menyusun anggarannya itu disusun berdasarkan jadi gini contohnya ya. Misalnya nih ya, perusahaan itu tiap minggunya dia nyusun anggaran untuk pembayaran ke supplier, ke pengesup, pokoknya disusun gitu ya. Misalnya minggu ini gitu ya akan mengeluarkan kas, akan membayar kas itu alokasinya kemana saja. Jadi dari mulai hari Senin misalnya ya bagian keuangan atau bagian akunting dia mengumpulkan nota-nota tagihan-tagihan ya yang memang harus dibayarkan misalnya di minggu ini. Nah, kebetulan memang sudah perjanjian bahwa misalnya ya itu kalau tagihan-tagihan gitu ya bayar-bayar itu bayarnya nanti berdasarkan kesepakatan misalnya 1 minggu setelah transaksi. Berarti kan sebelum pembayarannya gitu ya misalnya sebelum hari Jumat, nah di hari Senin ini sudah disusun, sudah diperhitungkan, sudah disusun anggaran untuk pembayaran kemana saja, jumlahnya berapa, ke siapa saja, misalnya supplier mana saja nih yang minggu ini akan kita bayar, atau misalnya ke pengesup misalnya ya, pengesup mana saja nih yang minggu ini akan kita bayar. Jadi sudah dari hari Senin itu dikumpulkan gitu ya berikut dengan dokumen-dokumennya. Nanti misalnya di hari Selasa itu maksimal sudah dihitung, sudah difix bahwa nanti di hari Jumat jumlah yang akan dibayarkannya gitu ya sekian jumlahnya. Ya. Dan situ nanti apa yang sudah disusun anggaran tadi itu misalnya melalui ke misalnya manajer keuangan atau kabak keuangan atau akuntingnya gitu ya. Oh iya, diketahuilah bahwa jumlah tagihan yang akan dibayar minggu ini gitu ya, baik ke supplier, pengesup dan lain sebagainya jumlahnya segini. Nah, nanti dari si manajer keuangan atau manajer accounting atau kabak keuangan atau kabak accountingnya
itu nanti akan diajukan ya ke misalnya ke pejabat yang lebih tinggi. Misalnya sebut saja ada posisi direktur keuangannya gitu ya. Diajukanlah ke direktur keuangan. Nanti oleh direktur keuangan diperiksa, diverifikasi ya. Bener nggak gitu ya antara yang dianggarkan dengan dokumen-dokumen pendukungnya. Ya kan nggak bisa ngajuin tapi nggak ada pendukungnya, nggak ada dokumen-dokumennya. Nanti dianggapnya nggak valid gitu ya. Dianggapnya itu mengada-ngada rekayasa. Oh ya setelah dicek, oh iya betul bahwa ini betul akan dibayarkan gitu ya di hari Jumat, disetujui gitu ya sehingga nanti dibuatkan direkap fix gitu ya bahwa itu betul akan dibayarkan di hari Jumat. Ya, jadi sudah dipersiapkan. Oh iya nanti misalnya dari hari Kamis gitu ya dikondisikan bahwa dananya itu ada tersedia. Apakah misalnya mau perusahaan ngambil dari dana yang ada di rekening bank gitu ya atau mau gimana misalnya apakah memang kebetulan ada tagihan penjualan yang cair kebetulan di minggu itu gitu ya di hari Rabu atau Kamis. Jadi intinya dipastikan dananya kasnya tersedia untuk dibayarkan di hari Jumat. Nah, jadi maksudnya saya mencontohkan ilustrasi yang tadi itu sebagai gambaran bahwa perusahaan itu nanti bisa dengan tepat gitu ya bahwa betul akan dibayarkan sejumlah sekian di minggu ini ya dengan memperhatikan rekapan tagihan tadi gitu ya berikut dengan dokumen-dokumennya. Nah, kemudian faktor lainnya yang bisa mempengaruhi besar kecilnya persediaan kas misalnya kalau bicara penyimpangan terhadap aliran kas yang diperkirakan. Ini maksudnya begini. Perusahaan juga perlu memperhatikan atau perlu antisipasi kalau memang ada hal-hal di luar yang normal. Normalnya misalnya ya, normalnya rata-rata perusahaan mengeluarkan kas tiap minggu misalnya 2 juta. Ya. Tapi ternyata ada momen-momen tertentu di mana perusahaan itu pernah gitu ya atau mengalami mengeluarkan kas lebih dari 2 juta. Ya. Jadi antisipasi sebelumnya. Ya, antisipasi oh iya siapa tahu ada pengeluaran yang sifatnya di luar normal, pengeluaran rutin. Ya, rutinnya misalnya 2 juta. Tapi perlu jaga-jaga juga barangkali tahu-tahu perlu dana taktis, perlu dana darurat. Ya. Atau ilustrasi lainnya begini, gampangannya ya, misalnya rata-rata gitu ya normalnya perusahaan mengeluarkan dana untuk membayar gaji karyawan misalnya senilai 50 juta. Rata-rata tiap bulannya begitu. Tapi ada momen-momen tertentu di mana perusahaan itu mengeluarkan jumlahnya lebih besar dari 50 juta. Artinya kan ada penyimpangan ya. Jadi nggak selalu normal 50 juta. Contohnya momen-momen mendekati hari raya gitu ya. Perusahaan harus mengeluarkan misalnya ya berupa tunjangan hari raya, bonus-bonus lain atau barangkali berupa paket sembako misalnya ke karyawan ya. Nah, itu kan dia menunjukkan penyimpangan. Kondisi di luar yang normal. Artinya memang sudah ada bayangan sudah diperhitungkan sebelumnya. Nah, sehingga harus disediakan jumlah yang lebih besar di momen-momen tersebut misalnya ya. Lalu faktor lainnya yang bisa mempengaruhi besar kecilnya persediaan kas atau kas yang dipegangnya berapa, diantaranya adalah hubungan finansial yang baik dengan bank. Hubungan finansial yang baik dengan bank itu maksudnya begini, ya. Ada kalanya kan kita, misalnya perusahaan gitu ya, perusahaan itu ada kalanya bank itu nggak bisa mengeluarkan atau misalnya perusahaan kondisinya mau mencairkan cek ya, mau mencairkan cek karena untuk bayar tagihan misalnya di minggu ini ya.
Itu yang namanya bank itu kan dia butuh waktu mempersiapkan dananya. Ya, apalagi misalnya kebetulan banknya itu bukan yang bank besar misalnya, kebetulan posisinya hanya di unit gitu ya, bukan di cabang. Jadi dari sehari sebelumnya ya, dari sehari sebelumnya itu bisa melakukan melakukan konfirmasi dulu ke bank yang memang sudah artinya bank yang memang sudah merupakan bank perusahaan ya, perusahaan misalnya punya beberapa rekening ya, sebut aja rekening di bank A, bank B, bank C ya. Harus bayar tagihan di hari Jumat, jadi dari hari Kamisnya sudah mengkondisikan, sudah mengkonfirmasi dulu ke bank tersebut ya. Oh iya, bahwa nanti di hari Kamis, misalnya hari Kamis siang gitu ya, kami akan misalnya narik dana ya, narik dananya dengan cek lah ya, cek misalnya senilai 200 juta. Itu kan butuh waktu si bank mempersiapkan uangnya ya. Bukan berarti uangnya nggak ada, tapi memang dia butuh waktu, entah itu misalnya sejam gitu ya, menghitung uangnya, dihitung dulu pakai mesin gitu ya, dikondisikan bahwa uangnya ada gitu ya di banknya gitu ya. Apalagi tadi misalnya banknya bukan bank besar gitu ya, bank unit, sehingga butuh waktu nerima dana atau uang misalnya dari bank cabang misalnya ya. Jadi kalau sudah terjalin hubungan dengan baik dengan bank, nanti kondisinya enak. Pengalaman saya dulu itu pernah seperti itu ya, dulu waktu masih muda, sebelum saya menjadi dosen seperti sekarang, waktu itu saya posisinya itu hanya staf di akunting ya, di mana pada hari Jumat itu perusahaan yang tempat saya bekerja itu akan melakukan pembayaran dan pembayarannya itu jumlahnya juga tidak sedikit, maka sudah dari hari Kamisnya itu mengkondisikan sudah ini dulu, konfirmasi dulu, nelpon dulu ke banknya bahwa kami akan melakukan penarikan dana sejumlah sekian, mohon disiapkan. Berikut juga dengan pecahan-pecahannya. Ya. Jadi tinggal nelpon dulu tuh sebelum datang ke banknya, nelpon dulu. Ya. Nelpon dulu, oh iya minta disiapkan misalnya pecahan 10.000-nya segini gitu ya, pecahan 5.000-nya misalnya segini, karena kan misalnya bayar ke supplier bukan jumlahnya itu kan nggak selalu genap misalnya ya 200.000 yang 100 ribuan 2 lembar, barangkali kan jumlahnya misalnya 155.000 sehingga kita perlu pecahan 5.000, perlu pecahan ribuan. Jadi kita bisa request ke banknya karena memang sudah terjalin hubungan yang baik dengan banknya ya. Jadi sudah dikondisikan nanti jam 1 ya misalnya ya akan dicairkan dananya. Jadi si banknya juga sudah siap-siap sehingga nanti pada saat kita datang ke bank itu nggak perlu nunggu lama lagi. Ya, maksudnya seperti itu. Dulu pengalaman waktu saya pernah bekerja seperti itu kondisinya. Nah, kemudian penganggaran kas. Penganggaran kas itu yang tadi ya. Jadi perusahaan itu menyusun, menganggarkan misalnya sumber penerimaannya dari mana saja, sumber pengeluarannya dari mana saja sehingga dari anggaran tadi bisa ditentukan, oh iya ini misalnya untuk kebutuhan dalam 1 minggu saldo kas yang harus tersedianya berapa untuk membayar tagihan-tagihan misalnya ya. Oke, berikutnya ada yang namanya safety cash balance. Ini maksudnya saldo kas minimal ya. Safety cash balance. Untuk menghitung atau menentukan besar kecilnya safety cash balance, sebenarnya nggak ada rumusan baku, nggak ada rumusan standar. Artinya tiap perusahaan dia bisa berbeda kebijakan, ya. Antara perusahaan yang satu dengan perusahaan yang lain, itu bisa berbeda dalam menentukan saldo kas minimal yang harus disediakan misalnya selama kurun waktu tertentu. Ya, anggap misalnya 1 minggu harus tersedia saldo kas minimalnya berapa, ya. Agar jangan sampai terganggu operasional perusahaan. Nah, di sini ada contoh, ini cuma salah satu contoh, tapi sekali lagi ini bukan rumus baku, bukan rumus standar, bukan yang semua perusahaan menerapkan. Ya. Salah satu contoh menghitung safety cash balance, jumlah hari yang diinginkan dikali rata-rata harian pengeluaran kas. Nah, misalnya begini,
perusahaan menetapkan bahwa safety cash balance ya, saldo kas minimal itu harus bisa nutup pengeluaran selama 7 hari. Ya. Jadi di sini ditentukan berapa saldo kas minimal untuk 1 minggu. Rata-rata pengeluaran kas per harinya itu 600.000. Rata-rata misalnya ya. Artinya untuk bisa nutup pengeluaran selama 7 hari atau 1 minggu, saldo kas minimal yang harus disimpan, yang harus dipegang oleh perusahaan atau misalnya oleh kasirnya gitu ya, kasir perusahaan adalah sejumlah 4,2 juta. Karena kalau misalnya udah megang 4,2 juta, ya, berarti nanti bisa membayar atau operasional selama seminggu itu aman. Boleh dibilang begitu ya, karena tadi di sini rata-rata pengeluaran kasnya hariannya 600.000. Tapi sekali lagi, seperti yang tadi sudah saya sampaikan, ini bukan rumusan baku. Tiap perusahaan bisa berbeda ya dalam menentukan safety cash. Sama halnya kayak ini, stok pengaman, stok jaga-jaga. Tiap perusahaan bisa berbeda, banyak faktor yang mempengaruhi, misalnya berdasarkan dugaan, berdasarkan pengalaman, berdasarkan biaya atau dana atau modal yang dimiliki oleh perusahaan, apakah memungkinkan untuk nyetok dalam jumlah banyak misalnya ya. Tapi kalau nyetok dalam jumlah banyak juga harus diperhitungkan bahwa nanti ada biaya-biaya, ada cost berkaitan dengan pemeliharaan persediaan. Ini ya. Jadi sekali lagi nggak ada rumusan baku ya, nggak ada rumus standar. Safety cash, menentukan safety cash, menentukan safety stock, ya, stok pengaman, stok jaga-jaga, stok minimal. Semua kembali lagi ke kebijakan perusahaan masing-masing. Nah, kemudian di sini bagaimana menghitung saldo kas optimal. Tadi Anda sudah paham bahwa saldo kas optimal adalah yang jumlahnya tidak dibiarkan banyak menganggur, tapi juga tidak terlalu kekurangan, tidak defisit, ya, supaya tetap produktif dan supaya tetap terjaga likuiditas. Nah, berkaitan dengan saldo kas ya di sini ya, dikatakan bahwa kalau perusahaan memegang, mengelola, itu nanti ada biaya-biaya yang timbul berkaitan dengan kas itu sendiri, yaitu ada biaya simpan dan ada biaya transaksi. Yang dimaksud dengan biaya simpan, dia bisa kita anggap sebagai opportunity cost atau biaya kesempatan ya. Maksudnya kalau perusahaan itu menyimpan kas, memegang kas gitu ya, dan kasnya itu dibiarkan menganggur, dibiarkan begitu saja, apalagi jumlahnya berlebih, berarti ada biaya kesempatan, opportunity cost, peluang yang hilang. Kalau saja kas itu diputar, dikelola, dan nantinya perusahaan akan mendapatkan imbal hasil atau keuntungan. Ya. Jadi kalau kasnya itu misalnya diinvestasikan dalam bentuk surat berharga yang jangka pendek gitu ya, yang jangka pendek buat jaga-jaga kalau diperlukan pengisian kas kembali. Oh, misalnya perusahaan akan mendapatkan return misalnya 5% tingkat keuntungannya, ya, tingkat bunganya. Nah, itu bisa kita pandang sebagai biaya simpan atau opportunity cost. Lalu ada yang namanya biaya transaksi. Biaya transaksi ini bisa diartikan sebagai biaya-biaya yang dikeluarkan kalau kas yang berlebihnya itu misalnya diputar, dikelola gitu ya dalam bentuk investasi jangka pendek, atau biaya-biaya yang dikeluarkan pada saat perusahaan melakukan pengisian kas kembali, ya, entah dari mengkonversi surat berharga misalnya ya, ada biaya yang timbul, maka itulah sebagai biaya transaksinya. Ya. Geserlah. Menurut Baumol, jika perusahaan menjaga saldo kas dalam jumlah yang optimal, maka nanti biaya-biaya tadi, yaitu biaya simpan atau opportunity cost dan biaya transaksinya, itu nanti yang paling efisien, yang paling kecil. Di mana jumlah atau besarnya antara biaya simpan dengan biaya transaksinya itu akan sama besar. Jadi kalau biaya simpannya 10.000, nanti biaya transaksinya juga 10.000. Dan kalau dibandingkan dengan
memegang dalam jumlah yang lainnya gitu ya, maka nanti dia biayanya yang akan paling kecil ya. Kalau megangnya, nyimpennya di sebesar saldo kas optimal. Nanti gimana ngitung saldo kas optimalnya? Nanti akan kita hitung ya, menggunakan rumus yang ini ya. Jadi prinsipnya gitu ya, konsepnya biaya berkaitan dengan kas yang timbul itu tadi ada dua, yaitu biaya simpan dan biaya transaksi, dan besarnya itu akan sama antara biaya simpan dengan biaya transaksinya. Ya. Jadi total biayanya, biaya simpan ditambah biaya transaksi, nanti besarnya akan sama ya. Atau bisa kita tuliskan biaya simpan sama dengan biaya transaksi. Di mana biaya simpannya ini dihitung menggunakan rumus C/2 dikali I, di mana C/2 ini berarti nanti dia menunjukkan rata-rata saldo kasnya ya, dikalikan dengan I-nya. I itu bisa biaya simpan, bisa tingkat bunga atau opportunity cost tadi ya. Dan biaya transaksinya adalah T/C dikali F. Ya, artinya untuk setiap kali melakukan pengisian kas misalnya ya, atau untuk setiap kali perusahaan mengkonversi kas menjadi surat berharga, itu biaya yang dikeluarkan berapa, nanti dikalikan dengan jumlah transaksinya. Ya, T/C dikali F. Nah, matematikanya gitu ya, dari rumus ini, dari rumus bahwa C/2 dikali I sama dengan T/C dikali F, nanti kalau Anda kali-kali silang ya, silahkan coba dicoret-coret di buku, nanti akan diperoleh rumus bahwa C sama dengan akar kuadrat dari 2 dikali F dikali T dibagi I. Atau bisa dituliskan bahwa C sama dengan 2 kali F kali T dibagi I pangkat setengah. Pangkat setengah itu kan akar kuadrat ya. Jadi kalau Anda penasaran itu akar kuadrat dari 2 kali F kali T bagi I itu dari mana, itu bermula dari konsep bahwa biaya simpan sama dengan biaya transaksi. Di mana biaya simpannya adalah C/2 kali I, ya, nanti sama dengan T/C kali F. Nanti kali-kali silang aja. Ya. Nanti ketemu C kali C. C kali C berarti C kuadrat. C kuadrat. Itu kenapa nanti muncul akar kuadrat, karena ada muncul C kuadrat. Silahkan Anda coret-coret di buku ya. Kalau kali-kalian matematika kali silang gitu kan, saya yakin semua tahu semua ya. Oke, di sini ada contoh menghitung saldo kas optimal model Baumol. Ya. Diketahui kebutuhan kas perusahaan dalam 1 bulan 2 juta. Perusahaan mengisi kas dengan menjual surat berharga. Jadi ceritanya kalau perusahaan punya kelebihan kas, kas itu diinvestasikan dalam bentuk marketable securities ya, surat berharga. Jika biaya transaksi pengisian kas atau biaya konversi adalah 5.000, sedangkan tingkat bunganya 24% per tahun atau 2% per bulan, maka saldo kas optimalnya ya menggunakan rumusan tadi bahwa C sama dengan akar kuadrat dari 2 dikali F. F itu adalah biaya transaksi ya. Biaya transaksinya adalah 5.000. Lalu dikalikan dengan kebutuhan kasnya, nanti dibagi dengan biaya simpan atau tingkat bunga atau opportunity cost. Nah, yang perlu Anda samakan di sini persepsinya, kalau Anda ngitung C, saldo kas optimal, itu nanti yang bagian kebutuhan kasnya dengan yang biaya simpan atau biaya opportunity ya, yang opportunity cost atau tingkat bunga, itu dia harus sama. Maksudnya sama begini, di sini kan diketahui kebutuhan kasnya itu per bulan 2 juta. Maka nanti Anda pada saat menggunakan data yang I-nya, yang biaya simpan atau yang tingkat bunga atau yang opportunity cost-nya, itu juga dalam bentuk per bulan, bulanan. Berarti pakainya bukan yang 24%, tapi pakainya yang 2%. Ya. Kalau mau Anda pakai yang 24% I-nya, tingkat bunganya gitu ya, atau biaya simpannya atau opportunity cost-nya, maka Anda pakai kebutuhan kasnya itu yang tahunan. Berarti 2 juta kali 12 bulan. Nanti 24 juta. Itu nanti hasil C-nya dia akan sama, yaitu 1 juta. Nangkep maksud saya? Apa Anda bisa nangkep maksud saya? Jadi nanti disamakan ya ininya, kurun waktunya kalau ngitung C. Karena di sini pakainya yang 5 juta,
yang 5 juta, yang 2 juta, kebutuhan kasnya berarti pakainya yang 2%. Anda lihat ya, dibaginya dengan 2%, bukan dengan 24%. Karena yang 24% mah dia per tahun. Kalau mau Anda pakai I-nya yang 24% dibagi 0,24, maka nanti T-nya, kebutuhan kasnya itu 2 juta dikali 12. Berarti masukin angkanya di sini tuh bukan 2 juta, tapi 24 juta. Nangkep maksud saya? Nangkep ya? Awas, hati-hati ya. Barangkali nanti saya bikin soal kebutuhan kas perusahaan setahun 20 juta. Ya. Andaikan kas itu diputar, dikelola dalam bentuk surat berharga jangka pendek, maka perusahaan akan mendapatkan tingkat bunga misalnya 5% per bulan. Yang kebutuhan kas mah tahunan, yang tingkat bunga mah bulanan. Nah, nanti Anda harus menyamakan apakah yang tingkat bunganya bulanan mau Anda tahunkan, ataukah yang kebutuhan kas tahunannya akan Anda bulankan. Yang penting sinkron. Ya. Kemudian perlu Anda ketahui bahwa di model manajemen kas Baumol ini itu dinyatakan gitu ya, diasumsikan bahwa kebutuhan kas tiap periodenya adalah relatif konstan atau stabil. Ya. Sebulan 2 juta atau setahun 24 juta. Jadi dianggap konstan kebutuhan kas itu. Nggak ada penyimpangan. Ya. Nanti di model yang Miller-Orr itu berbeda. Tapi intinya di Baumol ini, bahwa yang namanya kebutuhan kas tiap periodenya dianggap konstan atau relatif stabil. Atau dengan kata lain, sudah bisa diprediksikan dengan baik gitu ya, bahwa tiap tahunnya perusahaan membutuhkan kas itu misalnya 100 juta. Ya. Oke, saldo kas optimalnya adalah 1 juta, karena dalam 1 bulan perusahaan membutuhkan kas 2 juta, artinya dalam 1 bulan itu, perusahaan akan melakukan pengisian kas sebanyak 2 kali. Dari mana 2 kali? Dari 2 juta dibagi 1 juta. Ya. Jadi pengisian kasnya itu 2 kali. 2 kali perusahaan konversi surat berharga menjadi kas. Kalau dihitung biayanya, ya, biaya simpan ditambah biaya transaksinya, ya, menggunakan rumusan bahwa C per 2 dikali I ditambah T per C dikali F ya, ini nanti biayanya adalah 20.000. Jadi kalau perusahaan menjaga saldo kasnya sebesar 1 juta, karena kan dioptimalnya di 1 juta ya, di sebesar C, nanti dia biayanya itu yang paling kecil, yaitu hanya 20.000. Kalau nggak di jumlah 1 juta, nanti biayanya dia lebih dari 20.000. Itu ya. Jadi di sini, kalau misalnya saya tanyakan berapa kali perusahaan melakukan pengisian kas dalam setahun, jawabannya berapa? Berapa kali? Kalau pertanyaannya dalam setahun. Ini kan dalam periode 1 bulan ya, perusahaan ngisi 2 kali. Kalau setahun ngisinya berapa kali? 4 kali, Bu. 24 kali ya. 2 kali 12 bulan, atau yang 2 juta Anda konversi jadi 1 tahun, berarti kan 24 juta, nanti dibagi saldo kas optimalnya. 24 juta dibagi 1 juta, sama dengan 24 kali. Itu ya. Oke, berikutnya kita beralih ke Miller-Orr. Berbeda dengan pendapat si Baumol yang katanya kebutuhan kas itu relatif stabil atau konstan setiap periodenya. Nah, menurut Miller-Orr yang namanya kebutuhan kas itu ya, dia akan ada penyimpangan. Dikatakan nggak stabil, namanya ada penyimpangan berarti kan nggak stabil, nggak konstan ya. Nah, di model Miller-Orr ini, nanti kita menentukan saldo kas sasaran. Saldo kas sasaran adalah saldo kas yang berusaha dipertahankan oleh perusahaan, yaitu sebesar Z. Jadi kalau digambarkan di grafik, saldo kas sasarannya ada di sebesar Z. Ya. Nanti ada batas atas saldo kas yang ditunjukkan oleh H, dan ada batas bawah saldo kas. Kalau di grafik ini, di gambar ini,
batas bawahnya adalah di 0. Nah, azan. Azan dari jauh ya, belum dari masjid saya. Oke, kembali lagi ke sini ya. Jadi sekali menunjukkan saldo kas sasaran, saldo kas yang berusaha dipertahankan oleh perusahaan. Lalu ada batas atas saldo kas yang ditunjukkan oleh H, dan ada batas bawah saldo kas yang di sini ditunjukkan oleh 0. Tapi nanti ada yang batas bawahnya nggak 0 ya, ada yang sebesar L. Artinya nggak sampai habis banget nungguin 0 baru dilakukan pengisian kas. Oke, yang perlu Anda pahami di model Miller-Orr ini, oke, azan dulu. Pada kemana ya? Pada nggak muncul videonya. Oke, kita lanjut. Jadi di sini ya, di model Miller-Orr yang perlu Anda pahami, saldo kas yang akan dipertahankan oleh perusahaan adalah sebesar Z. Kalau saldo kasnya sudah mencapai batas atas, yaitu di H, maka perusahaan akan mengkonversi kas yang berlebih tadi dalam bentuk surat berharga, sehingga nanti saldo kas yang dimilikinya kembali sebesar Z atau sebesar saldo kas sasaran. Gimana kakak hitungannya? Ibu Mai Aris matematika dapat nilai 65. Tapi kata Ibu Mai itu Aris yang paling Masa? Nilainya? Masa? Kok cuma
Oke, saya ulangi ya. Jadi kalau saldo kasnya sudah mencapai batas atas atau H, maka perusahaan akan mengkonversi sejumlah kas yang berlebih dalam bentuk surat berharga, sehingga nanti saldo kas yang dipegangnya, yang dimilikinya, kembali sebesar Z. Ya. Dan kalau saldo kasnya sudah mencapai batas bawah itu bisa 0, bisa juga sebesar L. Kalau ditetapkan sebesar L berarti nggak nunggu sampai habis baru dilakukan pengisian ya. Kalau sudah mencapai batas bawah, maka perusahaan akan mengkonversi surat berharga menjadi KI sehingga nanti saldo kasnya kembali ke sebesar Z. Itu inti dari model Miller-Orr. Ya. Bajunya dicuci nggak, Mah? Ya. Untuk menghitung saldo kas sasaran atau menghitung batas atas dan menghitung rata-rata saldo kas, Anda bisa gunakan rumus ini. Ini kalau batas bawahnya 0. Kalau batas bawahnya 0. Nanti ada lagi yang kalau batas bawahnya nggak sampai 0. Atau kalau batas bawahnya sebesar L. Nanti ada lagi ya rumusnya. Yang ngitung Z-nya, transaksi, lalu ada varian. Nah, mungkin Anda pernah belajar statistik ya, ada konsep varian, ada konsep standar deviasi. Pada intinya dia menunjukkan penyimpangan, simpangan baku. Lalu bedanya apa varian dengan standar deviasi? Kalau varian itu berarti dia menunjukkan standar deviasi kuadrat. Jadi standar deviasi yang dikuadratkan berarti varian. Berarti standar deviasi adalah akar kuadrat dari varian. Ya, atau varian pangkat setengah. Tapi intinya dia menunjukkan penyimpangan ya, simpangan baku dari rata-ratanya. Kemudian K itu menunjukkan tingkat bunga harian. Jadi kalau datanya itu misalnya per bulan, per tahun, nanti dikonversi dulu, dirubah dulu dalam bentuk harian. Kemudian ini untuk yang batas bawahnya bukan 0, tapi sebesar L. Artinya nggak nyampe nunggu 0 dulu baru mengisi kas ya. Misalnya ditetapkan L-nya sebesar 100 gitu ya. Berarti kalau sudah mencapai 100, sudah tinggal 100 kasnya, maka perusahaan akan melakukan pengisian kembali kas, yaitu dengan cara mengkonversi surat berharga. Sehingga nanti saldo kasnya kembali sebesar Z. Gitu Miller-Orr. Nah, untuk menghitung Z, menghitung batas atas dan rata-rata saldo kasnya, nah kita menggunakan rumusan ini. Untuk yang batas bawahnya sebesar L ya. Z-nya sama dengan dari rumusan yang tadi, yang L-nya 0 ya. Berarti nanti tambahkan dengan L. L-nya itu di luar dari rumusan yang akar 3-nya ya. Lalu batas atasnya adalah 3Z dikurangi 2L. Dan rata-rata saldo Z dikurangi L dibagi 3. Ini model Miller-Orr. Oke, kita ke contoh. Penyimpangan atau standar deviasi aliran kas bersih harian, misalnya Rp2.000. Tingkat bunga adalah 10% per tahun. Jadi andaikan kasnya itu diputer gitu ya dalam bentuk surat berharga, maka perusahaan akan mendapatkan bunga atau keuntungan 10% ya. Kemudian biaya transaksi pembelian surat berharga, atau ini adalah biaya transaksi untuk mengkonversi surat berharga menjadi kas. Ya. 100.000, maka berapa saldo kas sasaran, berapa batas atas, ya, dan rata-rata saldo kas jika batas bawahnya 0. Nah, di sini karena K yang dimintanya itu adalah harian, sedangkan data di sini itu K-nya 10% itu per tahun, maka kita rubah dulu menjadi harian. Dengan asumsi kita bagi 365 gitu ya, karena asumsi setahun 365 hari. Tapi kalau misalnya di soalnya itu asumsi pakai 360, ya dibagi 360. K-nya 0,000274.
Karena standar deviasinya 2000, maka variannya adalah 2000 kuadrat. Karena varian adalah standar deviasi kuadrat. Ya, 2000 kuadrat hasilnya 4 juta. Sehingga Z-nya ya dihitung menggunakan rumus akar 3 dari 3 kali F kali varian dibagi 4K ya, adalah 103.068. Lalu batas atasnya 309.204 menggunakan rumus 3 kali Z. Lalu rata-rata saldo kasnya 137.424 ya. 4 Z bagi 3. Apa artinya Z 103.68? Artinya saldo kas inilah ya sebagai saldo kas sasarannya. Kalau saldo kas sudah mencapai batas atas yaitu di H di 309.204, maka nanti ada sejumlah kas yang akan dirubah dalam bentuk surat berharga. Berarti berapa tuh yang dirubahnya? Tinggal dihitung saja 309.204 dikurangi 103.68. Supaya nanti kembali ke saldo kas sasaran sebesar 103. Gitu ya. Kalau yang sebesar L, ya tinggal dihitung lagi ya tadi rumusnya. Z-nya itu adalah akar 3 dari 3 kali F kali varian dibagi 4K. Nanti hasilnya berapa ditambahkan L. Nah, sampai sini berarti untuk manajemen kas, saya anggap selesai. Saya kira bakalan cukup sejam, ternyata nggak cukup sejam ya. Ada yang mau ditanyakan? Untuk manajemen kas, ada yang mau ditanyakan? Apa ya? Suara apa ya? Berarti nanti untuk UTS-nya ya, materinya sampai yang barusan. Silahkan dipelajari lagi ya, dari mulai tinjauan manajemen keuangan, lalu laporan keuangan, kemudian analisis laporan keuangan, nilai waktu uang, dan barusan manajemen kas. Udah nggak usah banyak-banyak, segitu aja. Nanti mau esai, mau multiple choice, atau mau nggak ada UTS? Mending ada UTS, Bu. Nggak ada UTS ya. Nanti evaluasinya dari mana ya nggak ada UTS? Zaman offline malah saya pernah ada ininya, ada apa untuk evaluasinya tulisan malah. Zaman offline ya. Dulu pernah. (23 orang. Padahal jumlahnya kan lebih dari ini ya. Kemana ini yang lainnya? Sudah pengen refreshing kah? Sampai beneran nggak ikut kuliah ini? Oke, tidak ada yang ditanyakan? Kalau tidak ada berarti cukup ya, tinggal dipelajari lagi. Semua materinya sudah saya share di Classroom, jadi nanti nggak ada alasan nggak bisa ujian ya, nggak bisa UTS. Nggak bisa ngerjain karena semuanya sudah. Maksudnya saya nggak akan ngasih soal-soal atau pertanyaan yang di luar yang saya jelaskan. Ya. Jadi saya akan ngasih soal-soalnya itu yang sudah saya sampaikan. Tinggal nanti Anda pintar-pintar bagi waktu ya, bagi waktu. Dan jangan bergantung ke teman. Siapa tahu teman juga nggak bisa. Ya. Harus percaya pada kemampuan diri sendiri. Ya. Barangkali ternyata Anda lebih mampu, lebih bisa daripada teman Anda.
Ada kalanya kan gitu ya, karena nggak pede akhirnya kita nanya ke teman karena nggak yakin kitanya. Itu saja dulu ya. Nanti sekali lagi dipersiapkan ujiannya, UTS-nya dipelajari lagi ya. Meskipun nanti apa enggak ujiannya. Kan ada ya dosen lain yang pada saat ujian dipantau lewat Zoom. Zoom-nya minta diaktifkan tuh. Gak usah, Bu. Kalau nge-zoom nanti takutnya sinyalnya tuh, Bu. Kasihan yang pakai Sinyalnya. HP, Bu. Nah, Iya. iya, kadang saya tuh kasihan atau pertimbangannya begitu ya. Memang kalau mau ada pengawasan atau dipantau seperti itu, enaknya kan 2 perangkat ya, misalnya ya, laptop on sama handphone lah gitu ya, satu kamera nyala buat dipantau sama buat mengerjakan ujiannya. Cuman ya itu tadi, kan saya nggak bisa pukul rata, nggak bisa nganggap semuanya bisa menyediakan 2 perangkat. Kalau satu perangkat khawatirnya ya nanti kerepotan, misalnya ya ada kalanya nggak terpantau pas kebetulan lagi buka soal di Google Form gitu ya, di Zoom-nya misalnya nggak kelihatan. Saya berpikir sampai sejauh sana, meskipun sebenarnya tuh ada dosen lain yang bisa menerapkan, yang bisa ujian tapi tetap diawasi lewat Zoom. Ya, nggak tahu mahasiswanya ikhlas, sukarela, atau sambil sambil dongkol di dalam hati, saya nggak tahu juga sih. Ya, cuman biasanya saya yang udah nggak saklek begitu ya, nggak sampai yang mantau. Saya berikan kepercayaan ya, dengan harapan bahwa Anda juga menjaga kepercayaan dari saya, mengerjakan sendiri ujiannya, soal-soalnya, ya bukan hasil kerjasama sama teman. Namanya online gitu ya, namanya daring, banyak cara ya untuk bisa ngerjain soal, nggak harus belajar juga bisa lah ya. Bagi tugas sama teman misalnya ya, pas kebetulan saya ini ngerjain yang ini ya, ngerjain ini, nanti bagi-bagi. Itu kan ada ya, pasti ada ya di pikiran saya. Oke, mudah-mudahan sih nggak seperti itu ya. Oke, berarti dari saya cukup itu saja dulu ya. Silahkan. Kita hari Selasa ya ujiannya ya, UTS-nya ya. Selasa depan ya kalau nggak salah ya jadwalnya. Iya. Masih ada waktu 1 minggu untuk mempelajari dari sekian banyaknya mata kuliah gitu ya, kan bukan cuma mata kuliah saya doang. Mudah-mudahan nanti hasilnya memuaskan ya, sesuai dengan harapan. Oke, itu saja dulu. Terima kasih banyak untuk partisipasinya dan mohon maaf ya tidak dikabulkan Revan ya yang minta off ya. Bukan kenapa-napa, saya tuh khawatirnya ini, takutnya apa ya, saya dikomplain di demo gitu ya, masih ada kewajiban ngajar, tapi misalnya saya liburkan off karena minggu depannya UTS. Berasa beban moral juga. Kalau ngelihat enaknya sih ya enakan libur gitu ya, enak libur, saya nggak harus ngajar, nggak harus capek-capek ngomong kayak gini ya. Tapi kembali lagi tadi ada sedikit beban, ada tanggung jawab, ada kekhawatiran nanti Andanya nggak nerima, ada komplainan ya. Meskipun seperti yang Revan bilang, katanya mahasiswa malah senang kalau kosong, nggak ada perkuliahan. Sesenang-senangnya mahasiswa, tapi saya yakin kalau dosennya jarang masuk, tetap aja akan dikomplain. Benar nggak sih? Benar nggak? Benar, Bu. Jadi kan bertolak belakang. Katanya senang kalau nggak ada perkuliahan, tapi kalau nggak masuk banyak, terus-terusan nggak masuk, nanti komplain. Jadi pengennya gimana coba? Sekali 2 kali nggak apa-apa gitu ya, asal jangan keterusan. Saja dulu dari saya. Terima kasih banyak sekali lagi ya. Mohon maaf jika ada yang kurang berkenan. Mari kita tutup dengan sama-sama mengucap hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Ibu. Terima kasih, Bu. Ya, terima kasih sama-sama. Sampai ketemu lagi ya.